Ya, silakan Bung Lase. Ya, selamat siang Bang Edis. Selamat siang, Bang. Agak ke tengah Shalom. sedikit, Bang. Shalom, Bang. Agak ke tengah sedikit, Bang, biar nggak Ya. separuh-separuh, Bang, wajahnya, Bang. Nah, ya silakan, Bang. Ya, saya perkenalan ya, koordinator dari NIAS. Terus? Koordinator Gereja Kristen Injili Nusantara. Ya, lalu? Jadi ada saya sedikit saya mengatakan tadi waktu naik saudara kita tadi yang bilang niaga-tigati Tuhan. Tapi menurut saya tidak ada digati-gati Tuhan. Ya, hanya satu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Siapapun agamanya, apapun gerejanya, hanya satu di dalam hidup kita ini adalah Yesus Kristus yang hidup. Amin. Oke, hanya itu, Bang. Kalau hanya itu? Tunggu dulu lah, Bang. Kalau menurut saya, kalau keterlaluan tinggi sekolah kita, jangan dihina-hina nama Tuhan Yesus. Nanti akhir zaman nanti kita jumpa, ya. Tapi jangan ya. Baik, Bang. aja. Terima kasih. Oke, baik. Saya turunkan dulu ya, Bang ya. Yo. Baik. Terima kasih, Bang. Baik. Teman-teman, supaya kita tidak salah mengerti ya, teman-teman. Ini channel ini itu bukan channel orasi atau apa begitu, bukan. Channel ini itu channel tentang kita itu bahas satu yang spesifik. Ya, teman-teman ya. Apalagi nggak nyambung dengan pembicaraan sebelumnya begitu. Memang dari tadi siapa yang maki-maki nama Yesus, kan nggak ada dari tadi kan? Oke. Kita kasih naik yang berikutnya, ada sebentar ya. Sebentar. Ini terlalu banyak teman-teman yang ngajukan permintaan naik. Ini ada 43 orang. Kita kasih naik. Ini yang kemarin nih, nyimak baik-baik nih. Cuman kemarin dia belum berani menyalakan kamera ini. Sekarang berani nggak nyalakan kamera. Kabur dia. Kita kasih naik CEO Dolok Aek Pohon. Kemarin kayaknya sudah pernah naik nih. CEO Dolok Aek Pohon. Panjang kali namanya, Pak. Berat ini teman-teman. Kita kasih naik, ada Bunga. Ya, silakan Bunga. Ya, Bunga. Tunggu. Halo, Bunga. Video. Sebentar. Saya bingung videonya bagaimana ya? Oke. Bukan video, tetapi kamera. Bunga, bedanya video dengan kamera apa? Ya udahlah salah. Berat. Oke, silakan. Ya, saya hanya mau nanya untuk apa sih namanya, apologet di luar negeri. Apakah mereka mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang di sini? Menurut saya, dunia perapologetikaan yang maju itu adalah dunia perapologetikaan di Amerika Serikat dan Indonesia. Begitu. Sama? Ya, kurang lebih 11-12. Cuman bedanya, kalau di Amerika itu dia lebih
lebih rasional begitu. Oke. Kedua, apakah ada persaingan atau apa sih namanya iri-irian dengan antar Ada. apologet bisa? Oh, Ada. Contohnya saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih. Saya balikin dulu kamera saya ya. Aduh, sebentar. Iri apa itu tetap ada. Saya kasih contoh. Mana ya? Saya simpan nggak ya? Aduh, nggak ada. Udah nggak saya simpan. Kayaknya udah saya hapus. Jadi begini, saya ceritakan. Ada orang-orang, saya balik lagi aja kamera saya. Ada orang-orang yang ngelihat kalau saya live itu rame, yang nonton kayak ini kan 4.600, sedangkan kalau dia siaran tuh yang nonton paling ya 150 orang begitu ya, 500 orang mentok-mentok begitu, 800 lah begitu. Nah, jadi ketika saya live begitu berdebat, itu banyak orang yang support begitu. Nah, apalagi waktu itu saya ada programnya itu adalah mendirikan tempat begitu, rumah begitu. Nah, ketika itu terjadi, mereka makin cemburu gitu, iri begitu, rasa iri. Saya tanya dulu, gini, Anda merasakan nggak bahwa memang ada suatu penyakit di tengah-tengah masyarakat? Susah melihat orang senang. Iya. Contoh. Misalnya Anda hidup dalam satu kampung begitu. Nah, tetangga Anda atau 2 rumah di samping Anda itu tiba-tiba dapat Fortuner dari Bank BRI begitu. Ketika mobil itu diantar, itu tetangga pasti jenguk dari jendela kan. Si Anu dapat Fortuner. Nah, kalau udah sirik pasti apa aja diomongin. Udah hadiah aja bangga, hadiah aja. Terus ada yang ngomong, itu sombong katanya. Pokoknya namanya orang seperti itu tuh penyakit masyarakat. Itu selalu ada. Nah, ketika ada rumah apologet ini, memang saya merasakan aura itu. Merasakan aura bahwa dia itu cemburu gitu, iri begitu. Orang-orangnya saya sebut-sebut saja. Ada Bom, Rudi Iskariot, RK, Rokok Kudus, apalagi. Ya, mereka-mereka itu. Makanya ketika mereka kontra dengan saya, pasti ujung-ujungnya yang dibahas tentang itu. Begitu. Jadi ada OPC The King alias Robert. Ya. Ada, kecemburuan itu tetap ada, dan itu saya rasakan. Apologet di luar negeri juga begitu ya, Bang? Kalau itu saya belum ini sih, nggak terlalu melihat ada seperti itu atau tidak. Tidak terlalu gapnya tidak terlalu besar kali ya? Saya lihat sih nggak, kalau di sini nggak seperti itu. Karena kejadiannya itu beda, kejadian yang menimpa. Para apologet di sini itu bebas, begitu. Bahkan kita bisa ngomong itu di jalan gitu, ngomong, begitu. Kita di sini bebas melakukan apa saja asal kita tidak mukul, asal kita tidak ya seperti itulah kriminal. Kalau hanya berpendapat bebas, begitu. Baik, itu aja pertanyaan saya. Nah, ini isu bagus nih. Ada kejadian. Tapi saya tidak tahu apakah Kak Bunga atau Ibu Bunga ini ngerti permasalahannya. Jadi pernah ada seorang apologet lah begitu ya, namanya Rudi Simamora. Nah, udah tahu ceritanya? Tahu. Nah, Rudi Simamora ini kan lagi debat dengan orang Islam. Nah, seperti biasanya Rudi Simamora atau orang-orang Kristen kalau berdebat dengan orang Islam itu rawan dipersekusi. Nah, pada waktu itu terjadilah persekusi terhadap dia. Didatangilah dia oleh orang-orang dan dijemput oleh polisi.
Nah, ketika dijemput oleh polisi, datanglah Rudi Yohanes alias Rudi Iskariot. Nah, dia langsung menggalang donasi. Untuk apa? Untuk mengurusi Rudi Simamora ini. Begitu. Tetapi pengakuan dari Rudi Simamora, seperak pun uang donasi itu tidak diterimanya. Sedih. Begitu. Makanya pada waktu itu Rudi Simamora bilang sama saya, kan, minta tolonglah supaya saya mau melakukan ini atau banding atau apa segala macam. Lalu saya bilang, loh, bukannya kemarin Rudi Simamora sudah galang donasi? Karena saya tahu tapi saya kan nggak ngurus karena bukan urusan saya, kan. Wajar dong saya punya naluri berpikir seperti itu, kan. Betul nggak? Benar. Ini orang kan diurusin Rudi Yohanes, tapi kok ngubungin saya? Makanya saya bilang, saya ingatkan dia, bukan maksud apa-apa, tulus aja niat saya. Loh, bukannya diurus sama Rudi, ya kan? Oh, nggak ada, seperak pun nggak ada ku terima. Nah, lalu saya tanya dulu sama Rudi dong. Saya kan nggak mau langsung ambil gegabah. Saya tanya dulu sama Rudi. Coba gimana ini ceritanya? Saya tanya juga sama Bom karena setahu saya Bom dan Rudi yang ngurusin pada waktu itu. Nah, setelah saya tanya sama Bom, sebentar ya, kata dia. Nah, karena ada memang duit yang belum diserahkan sama dia, tapi masih disimpan. Yang nyimpan namanya Winef. Begitu. Ternyata uang ini masih disimpan sama Winef 5 juta rupiah. Nah, karena saya ingatkan itu, akhirnya ditransfer, dikasih sama dia. Kalau nggak saya ingatkan, diocop juga sama si Winef. Memang mereka ini memang para bajingan, betul. Ya. Jadi setelah itu saya ngomong sama Rudi, saya telepon Rudi, dia nelpon saya. Dia bilang sama saya begini, "Kenapalah kau tidak ngomong dulu sama saya? Kamu mau nggak tahu sesuatu?" Jadi ketika penyidik memeriksa HP Rudi Simamora, tadinya saya siapin ini. Uang itu sudah saya siapkan untuk Rudi Simamora. Karena dia kan mau minta uang begitu kan, sudah saya siapkan. Yang bikin saya nggak jadi ngasih dia itu adalah omongan Rudi sendiri, Rudi Yohanes. Begitu, Rudi Yohanes cerita sama saya bahwa kau mau kasih apapun sama dia itu pasti habis katanya. Emang kenapa? Katanya Rudi Yohanes ketika penyidik membuka HP-nya, katanya ditemukan di situ judi slot. Ketika saya mendengar itu, runtuhlah harapan saya itu, rencana saya itu mau ngasih dia bantuan. Makanya nggak jadi saya bantu. Gara-gara itu. Makanya saya tanya langsung sama Rudi Simamoranya. Tidak benar itu. Bohong itu katanya. Tapi saya udah hilang kepercayaan dari situ. Makanya saya udah angkat tangan. Begitu. Tapi pengakuan daripada anak Batak sendiri atau Rudi Simamora bahwa seperak pun tidak ada uang donasi yang digalang Rudi Yohanes. Dioncop semua sama Rudi Yohanes. Setelah ini dia ini yang ngomong ke saya baru kebongkar, kalau enggak saya. Seperti itu. Nah, cuma nanti kalau saya ngomong sendiri nanti disangkain saya fitnah nih ya, biar tidak fitnah ya. Nih. Saya putarkan ya. Jadi biar kita semua sama-sama tahu nih ya bahwa itu bukan omongan saya, tetapi omongan langsung dari Rudi Simamora ya. Nih, saya putarkan ya. Kemarin sudah saya putarkan tapi baru sedikit yang nonton. Bentar ya. Saya buka dulu videonya di sini masih ada, sebentar. Oke. Sebentar. Nah, ini dia. Oh, saya balik aja kamera saya lah. Gini aja ya. Nih ya, dengarkan ya omongannya ya. Nih. Silakan kawan-kawan direkam video ini sampai dengan hari ini. Aku tidak pernah menerima satu rupiah pun uang donasi dari Sang Kebahagiaan. Kali. Rekam video ini. 1 rupiah pun uang donasi tidak kuterima dari Sang Kebahagiaan. Nah.
Bayangkan, sadis begitu. Sadis, orang-orang ini sadis-sadis begitu. Bom-bom menggalang donasi untuk gereja murtadin, tapi gereja murtadin tidak pernah ada. Rudi menggalang donasi untuk anak Batak, tapi uang donasinya tidak pernah diterima anak Batak. Si Winep disimpan-simpan duitnya 5 juta. Kalau tidak saya yang ingatkan, uangnya tidak sampai juga. Berat. Makanya memang kita harus bijak lah. Kita harus benar-benar ngelihatnya secara utuh. Ya kan? Kita harus benar-benar punya hikmat. Yang mana yang benar-benar betul-betul dia niatnya itu tulus, berapologet, menjawab fitnahan-fitnahan orang Islam kepada Kristen. Atau yang mana tujuannya itu hanyalah untuk uang. Seperti itu. Kenapa saya bisa pastikan bahwa mereka itu tujuannya uang? Mereka nggak akan berani ninggalkan kepunyaan mereka, nggak berani itu. Mana mau si bom berani bom, kau tinggalkan rumahmu bom. Oh, mana mau? Tidak berani. Yang terjadi kepada saya itu kebalikan dari mereka. Saya meninggalkan semua yang saya punya, begitu. Rumah saya tinggal, kerjaan saya tinggal, semua saya tinggal kerjaan saya. Karena saya dipersekusi. Seperti itu. Videonya ada. Kalau barang siapa yang bisa kepala di sini saya kasih dia 200 juta katanya. Gitu. Makanya karena saya akhirnya saya tinggalkan. Nah, ketika saya tinggalkan, makanya saya bilang sama para penonton, gimana nih teman-teman? Saya meninggalkan nih segala yang saya punya, saya nggak punya apa-apa nih. Nah akhirnya muncullah ide untuk membuat rumah apologet. Dan jadi, rumah apologetnya jadi kan? Jadi. Begitu. Bukan seperti bom-bom mendirikan rumah gereja murtadin tapi nggak pernah ada. Oke? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Terus bekerja buat menjawab semua yang tidak benar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Oke, baik. Saya turunkan ya. Baik, sama-sama. Ya, gitu ya teman-teman ya. Kalian punya hikmat sendiri lah ya, apalagi rajin berdoa. Pasti kalian mendapatkan hikmat dan pengertian ya, supaya kalian bisa mendeteksi yang mana yang mamon ya, yang mana yang betul-betul tulus. Seperti itu. Kalau saya ngomong apa adanya aja ya teman-teman ya, karena memang kalian tahu sendiri ya, bom-bom itu memalsukan yang namanya surat pentahbisan gitu. Surat pentahbisannya palsu, tulisannya sekolah Alkitab harusnya, tapi tertulis sekolah Alkitiap. Scan-scanan gitu. Di-scan, coba aja tanyain bom-bom. Bom, itu gimana itu surat pentahbisanmu itu? Ori atau bukan? Itu palsu. Sudah kita bahas kemarin, sudah kita ya palsu begitu. Rudi galang donasi untuk Rudi Simamora, sama-sama Rudi namanya tapi beda ya. Yang satu Rudi Iskariot, tapi uangnya tidak seperak pun diterima oleh yang kepadanya itu donasi diperuntukkan. Oh, baru donasi sehari aja langsung dia ganti ban. Untuk beli ban ini, untuk beli memang bodat, memang Rudi yang bodat. Gak karu-karuan kalau dia udah nggak ketulungan, itu udah nggak ketulungan. Kita kasih